Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, episode ini kayaknya semangat banget sih, Mas. Mau bahas apa kita? Mau bahas apa ini? Soalnya ini kayaknya relate dengan kita sekarang ya gitu. Terutama buat para pemuda-pemudi sih, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi ini. Kayaknya kita harus bahas masalah ini sih, Mas. Jadi gimana menurut Mas Mulyadi ini? Organisasi masih penting nggak? Waduh, organisasi masih penting ya. Kalau itu menurut pribadi sih penting, karena itu kebutuhanku sendiri. Tapi tergantung sama teman-teman sama orang-orang lain. Itu sifatnya ya tergantung karena apa ya? Mereka butuh organisasi buat apa kayak gitu kan. Kalau kalau memang mereka nggak ngebutuhin organisasi ya udah nggak apa-apa gitu. Enggak kok, ini kita langsung poin masalah organisasi. Harusnya kita basa-basi dulu sebelum kita ngobrolin organisasi. Bridgingmu nggak bagus. Oh, enggak bagus intinya. Udah terlanjur, Bro. Udah terlanjur. Ya, emang sengaja sih itu sih. Biar poin aja gitu. Biar nggak usah bertele-tele lah. Yang penting kita bahas masalah Aku organisasi. tuh juga pernah lihat konten di mana teman-teman yang itu ngomongnya gini, organisasi itu nggak penting dan sebagainya. Penasaran, kulihatnya komen kayak gitu kan, kulihat komennya, ada yang ngepro, ada yang kontra kayak gitu kan. Dan intinya adalah organisasi itu baik tergantung sama orang-orangnya. Mereka Benar. butuh organisasi atau enggak kayak gitu. Benar. Dan ketika mereka butuh, mereka mau apa di organisasi kayak gitu, mau ngambil apa, mau nyari ilmu apa, atau mereka mau ngabdi kayak gimana kayak gitu. Benar. Tergantung tujuan masing-masing. Ketika mereka nggak butuh organisasi, ya udah itu pilihan mereka masing-masing. Setidaknya jangan menjudge kayak gitu orang yang berorganisasi itu organisasi nggak penting, mana tuh penting bagi mereka kayak gitu loh. Benar. Tapi kalian nggak pernah lihat di sana kayak gitu, nggak pernah masuk ke dalamnya juga kayak gitu. Benar. Walaupun yang kadang tuh kita lihat dari luar, organisasi bikin capek mulu kayak gitu kan, banyak tanggungan, nggak ada untungnya juga. Mana tahu bagi mereka yang ngejalanin nanti memang untungnya eh, bisa jadi langsung hari itu juga atau enggak kayak gitu kan. Iya. Tergantung nanti mereka masing-masing, balik lagi ke masing-masing intinya. Benar. Dan budaya orang-orang yang kadang buat konten pro kontra dan sebagainya tuh nggak tahu kenapa, cuman eh, ya oke, mereka nggak suka kayak gitu kan, tapi ya minimal jangan kayak nggak nggak menghargai atau nggak respect kayak gitu. Nggak menghargai sih menurutku, karena kita manusia punya pilihan masing-masing kayak gitu. Benar. Ini sih ya mungkin karena efek pandemi kemarin ya, menurutku sangat berdampak buat masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa itu yang udah terbiasa online kan. Dia mendapatkan informasi-informasi itu dari media sosial, dan ya udah dia sekedar mendapatkan informasi dan percaya itu. Dia setelah mendapatkan informasi itu mereka nggak riset dulu kayak gitu. Ini bener nggak sih kayak gini? Soalnya kalau menurutku seperti ini, aku setuju kalian ngomong organisasi itu nggak penting, asalkan kalian udah sadar akan potensi diri kalian udah tahu kalian tuh ke depan mau kemana, mau ngapain kayak gitu. Bener. Kalau kalian masih ngambang kayak gini lah, katakanlah kita kuliah malas-malas, sebenarnya kita nggak mau kuliah kayak gitu, terus kita masuk di jurusan yang kebetulan nggak sama kayak passion kita iya, gitu. nggak sama kayak keahlian dan minat kita kayak gitu. Iya, terus kita mau ngapain kayak gitu. Salah satu jalan satu-satunya buat meminimalisir kegagalan ketika kita lulus nanti ya apa ya, ikut organisasi. Kalau menurutku sih seperti itu. Mau nggak mau adanya organisasi ini menurutku masih tetap penting kayak gitu. Masih tetap ya penting buat, ya itulah, terutama buat mereka yang masih apa ya, masih kosong lah, mereka tuh nanti ke depan mau kemana kayak gitu. Kecuali emang kalian udah punya gambaran ke depan mau kemana, terserah itu kalian mau ikut organisasi atau enggak, atau mungkin bisa kalian ikut organisasi atau komunitas yang bisa menunjang passion kalian. Yes, benar. Kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih, karena
ya itu tadi udah kita nggak masuk jurusan yang nggak sesuai passion, kita di kelas pelajaran juga apa ya, matkul kita nggak paham kan, anjir ini matkul apa gitu kan, kok kayak gini, akhirnya males kuliah, nggak ikut organisasi, no lab di kos coli terus. Nanti tolong disensor. Astagfirullah. Nah. Kayak gini nih yang ya ini semakin lama ya apa enggak ini sih agak resah sih. Oke, aku setuju dengan beberapa statement orang mengatakan bahwasanya kultur di organisasi itu kolot. Contoh rapat yang lama. Aku setuju. Aku setuju kalau orang-orang itu nggak setuju akan rapat yang ada di organisasi. Kalau kata Coki, agree to disagree. Agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Iya. Gitu. Aku juga ini ya, kenapa buat teman-teman yang memang nambahin kata Mas Gibran tadi, memang ketika kita nggak mau berorganisasi, ya minimalnya kita tahu apa tujuan kita kayak gitu. Terlepas dari ada kebanyakan orang ikut organisasi atau apa gitu nyari jati diri kayak gitu. Menurutku juga karena jati diri nggak harus ada apa ya, nggak harus ada fasenya. Bukan nggak harus ada fasenya, tapi nggak harus ada waktunya kapan Nanti patah. Oh ya, kapan jati diri itu muncul kan kayak gitu. Pertama intinya dan apalagi tadi Bran ente ngomong Apa tuh? Aku lupa. oh ya, kultur organisasi itu aku juga nggak setuju, dan ini buat para organisatoris kayak gitu. Bener. Yuk lah kayak gitu loh, buat perubahan jangan Mulai stagnan dirubah. kayak gitu terus Iya. kayak gitu loh. Jangan mengadopsi kultur yang itu memang imbasnya adalah merugikan kayak gitu, nggak Bener. produktif kayak gitu. Boleh lah rapat lama itu ketika memang Nggak ada jalan keluar. pertama pembahasannya penting kayak gitu. Oh iya. Rapat Iya. lama karena memang itu keputusan yang penting kayak gitu. Cuman kalau ketika rapat lama itu hanya bahas yang Muter-muter. boleh muter-muter kayak gitu tuh nggak terlalu itu ya, terlepas dari nanti tujuan masing-masing. Ketika rapat mungkin kita diajarkan bagaimana caranya berdinamika dan sebagainya. Terlepas dari itu kita juga ngelihat bagaimana DPR ketika sidang paripurna ngamuk kayak gitu kan. Terlepas dari kita boleh rapat lama, kultur rapat ini ya, boleh rapat lama itu ketika pembahasannya memang penting dan keputusannya itu memang harus diambil saat itu juga kayak gitu, butuh pemikiran yang panjang. Iya bener. Nah, cuman yang nggak aku suka lagi dari kultur organisasi itu ngaretnya, Bro. Ngaret. Termasuk aku juga kadang ngaret kayak gitu kan. Oke. Undangan rapat jam berapa? Datangnya jam berapa? Itu termasuk ngaret kan? Ngaret itu. Karena itu nggak hanya kultur organisasi ya, kultur Indonesia mungkin ya. Apa ya, masalah penting atau nggak penting organisasi menurut kalian kayak gitu kan? Aku ada satu lagi sih. Ada plus minusnya apa? Yang aku nggak seneng kayak gitu. Ini buat teman-teman organisatoris yang lagi yang ngelihat konten ini ya, aku mohon maaf banget. Cuman tolonglah kalian introspeksi, terutama buat senior organisasi. Yaitu banyak intinya banyak orang yang resah bahasanya di organisasi itu masih banyak senioritas, dan itu aku mengamini itu. Maksudnya aku setuju bahwa aku setuju sama orang-orang yang bilang kalau di organisasi itu masih banyak senioritas. Itu ya karena emang adanya senioritas jadi banyak orang-orang jadi males gitu. Soalnya anak zaman sekarang itu apa ya, mereka cenderung ya udah sih orang apa ya udah kayak mereka mau berapa tahun lebih tua. Kalau anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Contoh nih, aku maba sampean semester 6 gitu ya. Aku nggak menghormati sampean karena sampean semester 6. Kalau emang sampean pinter baru tak hormati. Maksudnya dari segi intelektual, dari segi apa kayak gitu. Kalau sama sampean sok senior kan gara-gara semester 6 terus ngebully terus kayak apa sih?
nggak usah ngopi sama maba, mereka juga anak baru paling belum tahu apa-apa, kan kita nggak bisa kayak gitu bro. Siapa tahu maba-maba ini lebih pintar dari senior, cuman posisinya sekarang senior kayak gitu bro. Ini aku yang nggak suka. Kalau konteksnya senioritas berarti konteksnya negatif ya. Eh, iya, kebanyakan kan kayak gitu. Cuman balik lagi, ketika memang kulturnya senioritas itu adalah mengagungkan senior, ya itu memang salah kayak gitu. Salah, itu salah. Tergantung apa yang kita agungkan kayak gitu loh. Kecuali kultur bahwa tapi memang menurutku juga perlu adanya bimbingan senior dalam hal apapun kayak gitu. Iya bener. Salahnya adalah apa ya, ada hal-hal yang memang nggak perlu di apa ya, dilakukan dan sebagainya, cuman dilakukan kayak gitu yang merugikan kayak gitu. Itu nggak perlu, tapi tetap peran dari senior itu penting, terlepas dari senioritas yang nggak jelas kayak gitu ya. Iya bener. Ya tetap lah, masih emang masih ada, harus ada campur tangan senior, dalam artian ya masih banyak kultur organisasi yang harus kita obrolin sama senior. Karena emang kan juga kultur organisasi dulu sama mungkin ya dengan kultur zaman sekarang itu pasti banyak yang harus dirubah kayak gitu. Cuman kan ya kembali lagi, esensi organisasi itu nantinya mau kemana, organisasi itu ah, bergeraknya mau kemana itu kan, kita masih harus tetap terpacu dengan apa ya, Pertimbangan. perintis-perintis organisasi zaman dahulu. Ketika kita ingin organisasi sekarang itu kita mau gerakin kemana, dengan cara apa, dengan cara katakanlah dengan cara-cara zaman sekarang, ya itu kita harus tetap nyari ini masukan dari senior. Karena ya itu tadi, kan zamannya udah beda, zaman senior kita dengan zaman kita kayak gitu. Itu buat seluruh organisasi menurutku ya, penting buat pembacaan ulang terkait uh, sistem nanti mereka kayak gitu, karena memang benar kita berada di zaman yang udah beda kayak gitu. Apakah masih penting organisasi di zaman sekarang kayak gitu? Itu balik lagi ke teman-teman. Cuman ketika teman-teman yang berorganisasi itu punya keresahan, contoh misalkan gini, kenapa sih yang ikut organisasi dikit? Apa karena memang organisasi nggak penting? Menurutku setelah aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang lain kayak gitu kan, sebenarnya juga kita bersaing gak hanya sama orang, sama organisasi lain, tapi sama sistem juga, sistem pemerintahan juga Bener kayak gitu. bener. Kenapa organisasi sekarang nggak penting? Mungkin kita di apa, teman-teman organisatoris itu dan sistem organisasinya stagnan di situ-situ aja, nggak ada pembaruan kayak gitu, dan nggak ada efek atau impact yang baik buat teman-teman yang ikut organisasi. Tapi mereka malah melihat impact, uh, pertama impact yang buang-buang waktu dan sebagainya kayak gitu kan, dan mereka melihat di tempat lain atau di wadah lain, di sistem lain kayak gitu kan, misalkan sistem akademis menjanjikan dan sebagainya, mereka malah milih ke sana. Karena kita teman-teman sekarang tuh memang udah mungkin realistis ya. Kebanyakan mereka ya udah kayaknya ini udah pasti kayak gitu loh, kenapa kita nggak ambil yang pasti, kita ngambil coba-coba kan nggak tentu juga nanti ujungnya kayak gimana. Itu PR buat organisasi kayak gitu loh. Kita kenapa harus stagnan di sini kayak gitu? Yang kita lawan itu bukan orang-orang lagi kayak gitu. Kita lawan sama ya keadaan kayak gitu. Memang sekarang yang dibutuhkan itu bukan apa ya, bukan yang memang dibutuhkan, yang selalu dibutuhkan anak-anak organisasi dari zaman dulu, tapi udah beda kayak gitu. Benar. Terus ini ya, mungkin kita dari tadi kebanyakan ngomongin masalah jeleknya organisasi kayak gitu. Cuman ini juga aku kembali aku bukannya menjelek-jelekan anak zaman sekarang, cuman emang realitanya seperti ini mas. Anak-anak zaman sekarang bener yang dikatain sampean, lebih suka instan kayak gitu, lebih suka yang menjurus. Terus ini aku mau ngelurusin ya bahwasanya, uh, nggak usah ikut organisasi nanti lulusnya lama. Itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian manajemen waktunya pinter, ya aku yakin kalian nggak bakal lulus ngaret ketika kalian ikut organisasi. Karena kita di organisasi sebenarnya diajarkan
masalah manajemen waktu juga gitu. Cuman ya itu tadi, karena emang kultur ngaretnya organisasi, bukan berarti terus ini ya berpengaruh ke kelulusan kita, terus kultur dari rapat-rapatnya yang lama. Jadi kita kayak habis rapat kan kita sering rapat nih, terus rapatnya lama, terus capek, terus jadi kayak ayo udahlah males masuk kuliah. Ini yang mungkin bisa diperbaiki eh, di organisasi, dan apa ya, buat teman-teman juga bisa ngelurusin lah bahasanya ya, nggak semua kok, nggak semua anak organisatoris itu pasti lulusnya lama tuh, nggak semua, paling cuma beberapa doang sih, cuma beberapa, dan kebetulan mereka itu yang emang menonjol di organisasi kayak gitu. Jadi langsung stigmanya anak-anak organisasi ini lulusnya lama kayak gitu. Cuma banyak sebenarnya yang kayak lulusnya cepet, bahkan lebih cepet tuh kayak juga kayak gitu. Terus ini juga sih apa ya, anak zaman sekarang tuh lebih ke ini sih, lebih ke mereka tuh ya udah, mentalnya tuh mental, bukan mental orang zaman dulu. Gambarnya kayak ini, kita masuk organisasi yang mungkin ya masih bisa dijual dari organisasi yang masih relevan banget gitu, masalah relasi. Yes. Karena kalau kita nggak ikut organisasi, aku yakin relasi kita nggak bakal seluas ketika kita ikut organisasi. Sedangkan karakter mahasiswa zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu mereka nggak yang mentalnya mental, katakanlah mental pengusaha lah. Contoh kayak gini, mental pengusaha itu kan mereka ya harus berani, mentalnya harus kuat, harus berani rugi lah katakanlah. Terus ketika pengusaha itu mau buka usaha, berarti kan dia harus mempunyai relasi yang kuat kayak gitu. Mental bos lah namanya. Mental pengusaha itu buka usaha, punya relasi yang kuat, harus berani rugi kayak gitu. Nah ketika kita nggak ikut organisasi, kita mau buka usaha, ya siapa yang mau ke, contoh lah kita mau buka warung kopi kayak gitu, sedangkan kenalan kita cuma teman sekelas atau teman sejurusan, ya warung kopi kita paling jalan seminggu 2 minggu gitu. Kecuali kita ikut organisasi, relasi kita banyak, kita buka warung kopi, ya udah silahkan teman-teman organisasi, teman-teman kelas, teman-teman jurusan kayak gitu. Jadi itu sih yang menurutku bisa dijual dari organisasi sekarang, dan yang aku nggak nemuin ya dari anak-anak zaman sekarang tuh mental-mental yang seperti itu. Jadi mereka lebih terkesan mentalnya tuh kayak yang ya udah, yang penting kuliah, belajar, selesai, lulus, terus cari kerjanya jadi buruh pabrik, jadi jaga kontrak kayak gitu. Itu sih menurutku mental-mental anak zaman sekarang. Jadi mereka terkesan yang ya udahlah nggak mau ribet, nggak mau capek kayak gitu. Ya emang kultur organisasi itu emang banyak yang harus dirubah gitu, cuman mental kalian juga harus harus dirubah gitu. Kalian harus lebih kuat lagi lah mentalnya. Eh, ya benar. Buat apa ya, efek dari organisasi, efek baiknya relasi gitu. Ketika teman-teman itu pengen belajar sesuatu cuman hanya dari apa ya, dari materi di kampus misal, atau pengen ngembangin sesuatu skill cuman hanya belajar sendiri otodidak, memang berhasil. Cuman kita perlu apa ya, kayak pengalaman orang lain itu perlu, brand. Benar benar. Relasi nggak hanya mulu-mulu tentang apa ya, uh, keuntungan materi dan sebagainya, bisa Benar. keuntungan pengetahuan guys, kayak gitu. Dan teman-teman yang mungkin buat mahasiswa yang net apa ya, lebih ke kuliah, udah selesai kuliah ya udah aktivitas sehari nugas dan sebagainya, boleh. Dan teman-temannya ya circle mereka kayak gitu kan. Cuman ketika kita nggak mengenal banyak orang kayak gitu, nanti apa ya, kayak ya udah kita stagnan di circle itu aja menurutku. Dan pengetahuan kita cuman di itu aja, terlepas dari nanti mungkin sistem apa ya, teknologi sekarang memang udah maju kayak gitu. Benar. Eh, informasi apapun bisa kita cari di media sosial kayak gitu. Cuman apa ya, yang nggak bisa cari kita itu di media sosial adalah proses mereka, apa, arti dari proses mereka ketika kita cuman ngelihat di media sosial. Beda dengan ketika kita cerita kayak gitu dengan orang kayak gitu, feel-nya juga beda kayak gitu. Menurutku sih apa ya,
memang nggak bisa dipungkiri buat teman-teman yang nggak berorganisasi itu relasinya kecil kayak gitu. Tapi memang sukses orang beda-beda kan, tergantung ketika contoh dari usaha tadi, misalkan kita buat usaha terus teman-teman kita hanya dikit kayak gitu ya, kita cuman bisa sharing pengalaman ke teman-teman kita kayak gitu, kita bisa sharing pengalaman atau kita nyari pengalaman di internet kayak gitu kan. Kita nggak bisa nyari pengalaman misalkan dari orang-orang yang udah memang punya pengalaman kayak gitu, punya relasi kayak gitu. Terus juga misalkan masalah kita punya banyak, misalkan satu kampus kenal semua dan kita buka usaha, pasar kita adalah mereka kayak gitu kan. Nah, Itu kan untung buat kita kayak gitu. Oh, kita nih punya teman, yuk ajak ke sini buat branding misalkan kayak gitu kan. Contoh kecilnya aja itu loh. Ketika aku punya usaha terus aku ngajak Zibran beli brand dicoba kayak gitu. Zibran bisa nawarkan ke orang lain kan kayak gitu. bener. Terus juga ini sih eh, after sih ini apa ya, jangka panjang sih hasilnya itu loh. Hasilnya tuh kita tuh manennya tuh kalau kalau kita ikut organisasi tuh jangka panjang kayak gitu. Contoh kayak kita ikut organisasi itu, kita lulus kuliah, kita ngelamar kerja. Sekarang tuh syarat-syarat yang biasa tertera di lowongan kerja itu pengalaman gitu. Apalagi ya modalnya, entah itu kalian pengalaman di mana aja, pengalaman organisasi atau contoh kalian daftar jadi konten kreator atau desain grafis kayak gitu. Ketika kalian di organisasi, aku yakin kalian bakal pastilah pernah gitu untuk diajarin gimana sih cara desain, walaupun sebenarnya kalian nggak punya basic atau mungkin basic kalian tuh cuman sedikit gitu dalam bidang desain, terus tiba-tiba kalian disuruh jadi bagian media atau PDD kayak gitu. Itu kan kalian desain terus, ngasah ngasah skill kalian gitu. Nah, jadi ketika kalian nanti ngelamar kerja, oh walaupun kalian belum pernah mempunyai pengalaman kerja di bidang desain, cuman kalian pernah punya pengalaman desain di organisasi kayak gitu, dan kalian punya portofolio di situ. Itu sih eh, ya contoh kecil sih menurutku, cuman itu lumayan berdampak ya organisasi di kehidupan kita pasca kuliah kayak gitu. Ketika nanti kita di dunia kerja itu kita bakal ngerasain kayak gitu, oh ini hasil dari kita berproses di organisasi kayak gitu. Ya emang kalau kata saya itu kan proses itu kan berdarah-darah ya. Kalau kata Anadine Amizah kan mendarah kayak gitu. Itu juga ya menurutku, karena aku juga pernah cerita di satu waktu sama dosen kan kayak gitu. Dia punya yayasan lembaga kayak gitu kan. Yang daftar untuk magang di sana atau kerja di sana kan fresh graduate dan sebagainya kayak gitu. Ada yang nilainya bagus kayak itu, ada yang nilainya jelek. Ada yang anak organisasi, ada yang enggak kayak gitu. Tapi rata-rata beliau bagi pengalaman ketika mereka nanya ke anak-anak yang nilainya tinggi dan mereka itu bukan anak organisasi. Ketika ditanya, kamu bisa MC nggak? Kamu pernah jadi apa ya, hal-hal kecil kayak MC lah, mungkin pembawa Handle acara, terus kayak misalkan ngehandle acara dan sebagainya, dan itu adalah pengalaman yang ada di organisasi tapi kalian nggak bisa. Nah, itu banyak kayak gitu. Padahal kan yang dicari itu adalah teman-teman yang punya soft skill banyak, bukan soft skill banyak ya, punya skill lah kayak gitu. Nggak hanya mentingin nilai dan pengalaman, nilai doang kayak gitu, butuh pengalaman. Poin pentingnya di sini adalah ada poin-poin di organisasi yang nggak kalian bisa dapet. Itu hanya sepele, kayak tadi aku bilang MC misalkan, kalian nggak pernah nimbrung di acara apapun, hanya cuma ngelihat, nggak pernah ngerasain kayak gitu, kalian nggak akan tahu gimana proses gimana caranya jadi MC kayak gitu. Di balik itu, kenapa anak-anak organisasi punya skill, karena mereka pertama pernah nyoba sekali minimal kayak gitu, tapi mereka punya mental kayak gitu, mereka tahu sistemnya, oh kayak gini, bisa nggak bisa itu nanti urusan nanti. Nah, yang pertama tuh memang mental kayak gitu, tapi tetap ada harus pengetahuan di awal kayak gitu, bahwa ketika misalkan pengalaman udah satu itu, aku contohnya MC aja kayak gitu loh, karena memang ini
berkaitan dengan public speaking dan sebagainya, bersangkut paut sama semuanya kayak gitu. Banyak hal-hal di organisasi yang mungkin dari manajemen waktu memang kita molor kayak gitu kan. Itu tantangan menurut kalian kayak gitu. Itu tantangan buat diri sendiri, bagaimana kita bisa manage waktu ketika waktunya molor kayak gitu. Bisa kita harus ngapain dulu kayak gitu kan. Dan kesannya ketika kita di organisasi, aku pun juga di organisasi, ya udah aku jadi IO kayak gitu. Iya bener. Sering ngurusin acara, cuman ya kayak gitu. Hasilnya nanti ketika kita udah di dunia kerja lah, pasti bakal banyak pertanyaan tentang pengalaman organisasi. Pinter doang nggak cukup lah. Pinter doang nggak cukup, dan ketika kita ngehandle acara, kita buat acara, kita ngehandle acara kayak gini, impactnya nanti ketika kita udah di luar kampus dan kita adalah proses kerja, yang diutamakan itu ketika kita ngikut orang atau kerja bareng-bareng, ya udah kerja tim kayak gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri. Benar. Dan itu adalah skill yang nggak bisa didapat sama orang-orang yang nggak ikut organisasi, karena kita tahu bagaimana caranya untuk komunikasi ke setiap elemen yang ada di tempat kerja kayak gitu. Benar. Setuju. Ini udah panjang banget lah ngobrolin masa organisasi. Baru berapa tadi? Dua impact ya. Besok lagi lah kita lanjut. Dua relasi, satu lagi ini tadi. Nanti lah kita lanjut lagi. Banyak lagi sebenarnya ya buat masalah organisasi. Penting atau nggak penting itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Bener. Dan buat yang organisatoris, ya renungin lagi lah, jangan stagnan di sini aja. Termasuk untuk ya semua orang, termasuk kita berdua mungkin kayak gitu, introspeksi lagi ya. Harus banyak introspeksi ya. Mungkin cukup sekian sih. Mungkin nanti Pesan dari Mas Mo. Pesan dariku apa ya buat teman-teman, apakah organisasi itu penting atau nggak penting, balik lagi ke teman masing-masing kayak gitu. Kalian mau nyari apa di organisasi? Sorry nih, aku nyambung lagi ketika apa ya, memang tujuannya masing-masing lah intinya kayak gitu. Karena ada ketika aku ngerasain ketika aku masuk organisasi juga itu aku ngelihatnya bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita dapat mulai dari ini. Misalkan di organisasi ada acara yang itu ke sosial kayak gitu, ke masyarakat impactnya. Kita bisa beramal di sana, amal jariah kayak gitu, bareng-bareng dengan keseruan masing-masing, walaupun bisa sendiri, cuman kita nggak ada wadahnya kayak gitu. Jadi intinya penting nggak penting organisasi itu menurut kalian masing-masing kayak gitu. Ya aku nyambung dikit ke apa, tergantung kalian nyari apa kan di organisasi. Kalau kalian nyari duit jangan di organisasi. Kalau kalian nyari duit kerja, jangan masuk organisasi. Organisasi itu bekal buat kalian nyari duit menurutku, bukan nyari duit organisasi. Iya, bukan ladang buat nyari duit, cuman Buat ladang belajar. buat nyari bekal, nyari duit. Ya kayak gitu lah. Organisasi itu tabungan, ibarat tabungan. Nanti kita bakal manen tuh nanti setelah kita ikut organisasi. Jangan mikir nggak enaknya doang, pikirin Impactnya. gitu. Ya kembali juga ke diri kalian masing-masing. Itu pilihan kalian. Cuman kalau aku, pesanku itu tadi, kalau kalian masih nggak punya pandangan mau kemana, kalian nggak punya passion yang udah expert gitu ya mending kalian ikut organisasi deh. Karena dari situ kalian bisa tahu nanti kalian fokusnya di mana. Nggak ada ruginya kok sih. Ya cukup itu aja. Setengah jam lama banget serius ini ngobrol organisasi yang belum cuma kita obrolin gitu. Masih banyak. Ya, terima kasih, sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.